Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas salah satu metode dari stepping stone. Salah satunya yaitu metode PAM, Vogel Approximation Method. Nah, sebelumnya kita sudah membahas dua metode. Yang pertama yaitu metode Northwest Corner, yang kedua yaitu metode least cost. Nah, untuk metode PAM ini lebih sederhana penggunaannya karena di sini tidak memerlukan jalur yang tertutup ya, berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Nah, metode ini yaitu mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Jadi kita akan mencari biaya angkut atau biaya kirim terkecil, selisihnya ya, dari antara dua yang terkecil ini kita cari selisihnya pada setiap kolom maupun setiap baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Ini sama halnya dengan dua metode sebelumnya. Jadi kita lihat antara produksi dan permintaan mana yang lebih kecil, kita pilih yang paling kecil. Dilakukan secara berulang, semua produk sudah dialokasikan ya sampai semuanya habis ya. Ini sama halnya dengan metode-metode sebelumnya. Jadi pengerjaannya dilakukan secara berulang sampai semuanya habis ya. Nah, di sini langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Ya, jadi kita menghitung perbedaannya antara dua biaya yang terkecil dari baris dan kolom. Kita cari selisihnya ya. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan selisih terbesar. Ya, selisih terbesar lalu beri tanda kurung. Jadi nanti dalam antara dua terkecil itu nilainya berapa. Kalau sudah beres, nanti kita cari selisih yang paling besar ya. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak ya. Jadi misalkan nanti ada kecilnya, angka yang terkecilnya sama, kita pilih yang dapat memindahkan barang yang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang tadi dipilih, yang dari kedua di sini. Terus tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Ya. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat. Nah, ini sama halnya dengan yang metode 1 dan 2 kemarin ya. Yang kelima, ulangi hingga alokasinya terpenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Ini contohnya masih menggunakan pabrik supply dari pabrik ke gudang ya. Pabrik 1 di sini, pabrik 2, pabrik 3. Ini gudang 1 sampai gudang 5. Nah, ini adalah ongkos kirimnya atau biaya kirimnya ya. Nah, langkah pertama kita harus mencari selisih baris di sini ya dan selisih kolom. Nah, kita buat sebuah tabel seperti ini ya, tiga baris ya, 4 kolom. Nah, kalau ini 4 baris, 1 2 3 4 5 kolom. Nah, untuk menghitung selisih baris, lihat, perhatikan ya, untuk menghitung selisih baris tadi langkah yang pertama, cari dua buah nilai yang paling kecil. Baris, ini kan baris nih. Baris tuh ini P1, P2, P3 ini baris. Kalau kolom yang ke bawah G1, G2, G3 sampai G5 ini namanya kolom. Kalau baris ini P1 ke bawah ke pinggir ya. Lihat baris P1, perhatikan. Lihat biaya angkutnya. Kita cari nilai yang paling kecil 30 dan 50. Di sini kan yang paling kecil 30, yang keduanya 50. Terus kita hitung selisihnya. Selisih itu dikurangi yang paling besar ini ya. Kurangi yang paling kecil ini 50, berarti dikurangi 30 berapa? 20. Kita tuliskan di sebelah sini. Oke, sudah dipahami ya. Terus kita lanjut ke baris yang kedua yaitu P2. Mana yang paling kecil? Yaitu 40 dan 50.
Kita ambil selisihnya, yang paling besar kurangi yang paling kecil. 50 dikurangi 40 berapa? 10. Kita simpan di sini ya. Simpannya menjadi kolom ya. Di sininya baris, di sininya jadi kolom. Oke, bisa dipahami ya. P3 berarti kita lihat yang paling kecil mana? 40 ada 2 nih. Nah, 40 kurangi 40 berarti ya. 40 kurangi 40 berarti 0. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang kolom. Mana yang kolom? Kita fokusnya yang kolom. Berarti G1 sampai G5. Lihat G1. G1 yang paling kecil yang mana? 40 dan 50. Hampir sama dengan yang tadi ya. Yang paling kecil kan 40 dan 50. Nah, ini. Kita cari selisihnya. Berarti 50 kurangi 40 berapa? 10. Lihat ke G2 lagi nih. G2 paling kecil kan 40 dan 70. Berarti tinggal dikurangi nih. 70 kurangi 40 berapa? 30. Nah, sekarang G3. Yang paling kecil berapa? 60-nya ada 2 nih, sama. Berarti 60 kurangi 60, 0. Ini juga sama semua. Berarti 60 kurangi 60 ya, 0 ya. Ini mau pilih yang ini bisa, yang mana aja bisa. Pilih 2 saja ya. Terus G5. Yang paling kecil mana? 30 dan 40. Dikurangi berarti 10. Nah, seperti itu. Nah, langkah kedua selanjutnya. Nah, dari hasil selisih baris dan kolom ini, kita lihat ya, cari nilai yang paling besar hasilnya. Ya, ini kan 20, 10, 0, 10, 30, 0, 0, 10. Nah, dari sini dan sini ya, pilih nilai yang paling besar. Nah, ini paling besar berapa? Yaitu 30. Nah, 30 tuh hasil dari mana tadi 30 tuh? Ya. Lihat kolom G2. Nah, lihat 30 itu kan tadi hasil dari 70 dan 40. Beradanya di kolom G2. Nah, lihat G2-nya. Sekarang fokus ke G2. Jadi setelah kita menemukan nilai yang paling besar, adanya ini hasil dari mana? Ternyata ini hasil dari G2 tadi 70 dan 40. Kita fokus ke G2 di sini. Lihat G2. Nah, tadi setelah kita lihat G2, kita lihat yang paling kecil yang mana? Di sini angkanya, yaitu 40 kan yang paling kecil. Nah, kita lihat 40 itu yaitu dari pabrik P3 ke gudang G2. Jadi P3 melayani gudang G2. Lihat supply dan demand-nya. Ini G2 demand-nya 400, P3 supply-nya 1100. Nah, antara 400 dan 1100 kita pilih yang paling kecil yang mana, yaitu 400. Kita tulis di sini 400. Berarti di sini habis tinggal 0 ya. Berarti ini dikurangi 400, tinggal 700. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, setelah itu karena ini udah 0 ya, berarti kotak yang sini dan ini tidak akan mungkin terisi lagi. Berarti kita tandai dengan tanda silang seperti itu. Nah, udah langkah-langkahnya sudah kita lakukan, langkah 1 sampai 4 berarti ya. Terus selanjutnya masih lanjut berulang seperti tadi. Nah, sekarang kita mengisi kotak ini ya, yang selisih baris ini dan selisih kolom sini. Sekarang ini sama nih langkahnya. P1 ya, kita lihat baris P1. Karena ini X udah tidak akan terpakai, berarti fokusnya yang ini 50, 60, 60, 30. Mana yang paling kecil? Masih ini ya, 30 dan 50. Berarti masih tetap 20 seperti itu. Lihat lagi P2. Nah, berarti 40, 70, 60, 50. Nah, ini 70, yang ini tidak usah dihitung lagi. Jadi fokusnya ke yang belum dikasih silang. Berarti 40, 70, 60, 50. Yang paling kecil masih tetap 40 dan 50. Dikurangi, berarti hasilnya 10. Oke. Sekarang baris 3. Nah, ini juga udah dipenuhi ya. Ini juga jangan dipakai lagi. Berarti tinggal 80, 60, 60, 40. Berarti yang paling kecil yang mana? 40 dan 60. Kurangi 60 kurangi 40 berapa? 20. Nah, seperti itu. Udah, barisnya habis. Sekarang kita kolom G1. Nah, G1 karena belum ada yang disilang, berarti kita
lihat semua ini, semua yang angka yang di sini 50, 40, 80 yang paling kecil tetap sama ya, 50 dan 40, 10. Nah, ini karena G2 sudah habis semuanya, berarti ini nggak usah diisi. Nah, dikasih tanda seperti ini. Sekarang G3. G3 masih sama 60 dan 60 berarti 0. G4 60 dan 60 sama 0. G5 juga hampir sama ya dengan tadi, berarti 10. Nah, kita lihat lagi. Mana di antara baris dan kolom ini, selisih baris dan selisih kolom ini, yang kedua, yang paling besar yang mana? Ada dua nih, ya. Ini kan 10, 10, ini 20, 20. Nah, berarti paling besar ada 20 nih. Dua. Terserah kalian mau pilih yang mana, ya. Mau 20 ini boleh, 20 ini boleh. Nah, misalkan kita pilih yang 20 yang atas. Nah, 20 atas ini hasil dari P1 ya. Nah, jadi ini ya, 50 kurangi 30 ya. Tadi kan P1 20 itu dari hasil 50 kurangi 30. Lihat yang paling kecil yang mana di sini, yaitu 30. Nah, lihat. Nah, 30. 30 lihat supply demand-nya. G5-nya 800, P1-nya 800 sama ya. Berarti ini 800 ya. Kalau sama berarti ini coret. Ini coret juga. Nah, berarti ini tidak mungkin terisi lagi. 2, ini juga tidak mungkin terisi lagi P1 ini karena udah habis dicoret semua. Berarti ini cakra semua. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Nah, sekarang isi kolom ini dan sini. Nah, ini karena P1-nya udah habis, berarti kita kosongkan atau kasih tanda seperti ini. Nah, P2-nya berarti tinggal 40, 70, 60. Berarti yang paling kecil 40 dan 60. Kita kurangi hasilnya 20. Yang P3 60 dan 60 ya. 80, 60, 60. Yang paling kecil 60 dan 60 berarti 0. Nah, sekarang yang selisih kolom. G1 tinggal 40 dan 80 berarti tinggal ini 2. Berarti kurangi aja 80 tambah 80 kurangi 40, 40. Nah, sekarang ini udah habis. Ya, ini tinggal 60 dan 70 kurangi, jadi tinggal 10. Ini 60 dan 60 jadi 0. Ini udah habis. Nah, seperti itu. Antara dua ini kita lihat yang paling besar yang mana, yaitu 40. 40 itu hasil dari kolom G1. 80 kurangi 40. Nah, lihat yang paling kecil yang mana, yaitu yang 40. Lihat supply demand-nya. Ini 400, ini 600. Yang paling kecil berapa? 400. Berarti tulis di sini 400 ya. Berarti ini habis ya. Ini tinggal 200 seperti itu. Nah, kolom terakhir. Nah, kolom terakhir. Ini P1-nya udah habis. Oh, maaf. Nah, ini ya. Ini 400 udah habis kan yang tadi. Ini 400, ini tinggal 200 ya. Ini berarti di cakra karena udah habis, udah tidak mungkin terisi lagi. Nah, sekarang lanjut di sini. Ini karena P1-nya udah habis, P2-nya tinggal 70 dan 60, berarti kurangi 70 kurangi 60, 10. Terus P3-nya 60 kurangi 60 berarti 0. Sekarang yang ini selisih kolom. G1-nya udah habis, G2-nya sudah habis, G3-nya tinggal 70 dan 60 berarti 10. G4-nya 60, 60 berarti 0. G5-nya habis. Nah, antara ini dan ini yang paling besar yang mana? Ada 2, 10 dan 10. Terserah mau ambil yang mana ya. Misalkan kita ambil yang ini misalkan ya. Ini tuh hasil dari G3. Itu G3 tuh dari sini ya. Antara 70 dan 60 yang paling kecil yaitu 60. Lihat supply demand-nya 500 dan 700. Yang paling kecil 500. Berarti kita tulis 500. Ini habis. Ini 700 coret tinggal 200. Nah, seperti itu ya, udah beres. Nah, ini ada sisa nih. Berarti ini di cakra ya, karena ini udah habis. Nah, ada sisa nih 2. Ini 60, ini 60. Ini 200, 200. Nah, terserah mau yang mana, tidak usah dimasukkan ke kolom ya. Karena ini tinggal 2 kolom. Berarti ini 60. Kita pilih yang ini dulu berarti ya. Ini kan lihat, ini 200, ini 400. Yang paling kecil berapa? 200. Kita tulis di sini 200. Berarti ini coret ya. 200-nya habis, berarti ini coret. Tinggal 200. Nah, sekarang yang ini 200 dan 200 sama ya. Berarti ambil 200. Ini coret, ini coret.
Nah, berarti habis semua. Berarti yang kita lakukan sudah beres. Nah, kita lihat polanya tadi. Dari mana ke mana ya? Dari sini kan tadi. Sini. Terus kemana tadi? Ke sini ya. Nah, ke sini. Terus ke sini. Ke sini. Ke atas. Ke bawah ya. Polanya seperti itu ya. Ke sini. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, alurnya seperti itu, alur transportasinya seperti itu. Nah, hasil akhirnya sama dengan yang model 1 dan 2. Kita tinggal kalikan 30 kali 800 ditambah 40 kali 400 ditambah 40 kali 400 ditambah 60 kali 500 ditambah 60 ini ya. 60 kali 200 ditambah 60 kali 200. Nah, seperti ini total biayanya. Jadi yang kita masukkan yaitu yang ada angka di sini dikalikan dengan yang angka yang di atas. Nah, seperti ini hasilnya yaitu 110.000. Ini hasilnya sama dengan metode yang sebelumnya yang least cost ya. Nah, demikianlah penjelasan untuk metode PAM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.